Cacamnian. Halo guys, masih terkait soal HIPMI. Kemarin orang BPP pusat menyatakan membatalkan kemenangan Undang Sumbaga sebagai ketua umum terpilih saat Musda yang kemarin sempat ricuh. Nah, kita dapat tanggapan dari Undang Sumbaga terkait pernyataan dari HIPMI pusat tersebut. Simak keterangan lengkap dari Undang Sumbaga. Cacamnian. Jadi status Musda ini masih status quo. Kita belum selesai, Ketum Iwan kemarin juga belum didemisionerkan, LPG-nya belum diterima, sehingga kita masih bertahan kepada mekanisme organisatoris bahwa pelaksanaan sidang pleno kemarin di Musda itu masih masuk ke sidang pleno 2, menyampaikan LPG dan belum menerima hasil atau pengesahan LPG dan pandangan umum BPJ serta proses demisioner pengurus di Bengkulu masa bakti 2017-2020. Jadi sampai saat ini proses setelah itu yang kemudian dipaksakan dijalankan oleh teman-teman DPD, bagi kami itu ilegal dan itu tidak bisa diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terkait mengenai isu dari BPP dan konferensi pers yang dibuat oleh BPP menerangkan bahwa mereka menerangkan Musda itu ilegal. Saya pikir itu adalah hak mereka berpendapat dan menyatakan pendapatnya. Kita hormati dan kita berikan haknya untuk berpendapat. Tapi secara umum saya selaku ketua umum yang terpilih, saya menganggap ya itu ada dinamika dari Musda ini, dari musyawarah daerah BPD HIPMI Provinsi Bengkulu. Kami tetap yakin dan percaya bahwa itu sudah sesuai ADRT dan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang telah diatur oleh ADRT organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Terkait nanti keabsahannya sah atau tidak, nanti dari ketua umum dan kesekjenan yang akan menentukan. Memang nanti akan ada pengantar dari OKK menentukan keabsahannya. Tapi saya yakin Musda kami kemarin itu berjalan dengan lancar dan memang sudah sesuai dengan PO organisasi. Terkait dinamika Musda, wajar organisasi ada dinamikanya. Kalau tidak dinamikanya berarti ya mungkin kurang hidup juga organisasinya. Ada empat ketum BPC yang ketua umum BPC yang walk out keluar meninggalkan arena sidang seperti Bengkulu Tengah, Rejang Lebong, terus juga Benteng dan Bengkulu Utara. Mereka meninggalkan sidang ketum-ketumnya, tetapi masih ada sekretaris umumnya, Sekum Rejang Lebong masih di lokasi, Sekum Bengkulu Utara masih di lokasi, Wasekum Benteng itu masih di lokasi. Jadi ini menjadi acuan juga buat kami sebagai bahan pertimbangan nanti di Badan Pengurus Pusat kita di Jakarta. Kami optimis ini akan disahkan oleh ketum kita Madani Haji Maming
pasti punya penilaian tersendiri tentang hal ini. Bang, terkait keributan kemarin itu gimana itu? Terkait keributan itu, ya memang di dalam arena sidang kemarin cukup alot dan memanas karena banyak sekali perdebatan tentang keputusan-keputusan BPC yang dibahas, terutama Bengkulu Utara. Bagaimana tidak dipertanyakan seorang sekretaris umum tidak menjadi pemilih, voter. Padahal di Bengkulu Utara itu ada 5 voter yang harus mendapatkan hak untuk memilih. Nah, ini sekretaris umumnya tidak diberikan hak untuk memilih. Ya, kita tidak tahu sekretaris umumnya ini apakah akan memilih siapa. Tetapi seorang sekretaris umum yang menandatangani mandat sebagai voter atau pemilih, tidak mungkin dia tidak bisa memilih. Ini yang menjadi perdebatan kemarin dari jam 9 sampai mungkin jam 2 sampai jam setengah 3 baru ada konfirmasi, dan itu pun ya bukan solusi juga karena sekumnya tetap pada intinya tidak diakomodir oleh SC, dalam hal ini disupervisi oleh BPP. Tapi saya pikir sudahlah, itu sudah berlalu. Sekarang sudah ada ketua umum terpilih, mari bergabung, kita berangkulan tangan untuk memajukan HIPMI di Provinsi Bengkulu. Biasa dalam organisasi dinamika dengan seperti itu biasa. Nah, untuk koordinasi saat ini kita dengan pusat gimana, Bro? Kita terus koordinasi dengan pusat, tim kita terus membangun komunikasi bagaimana caranya agar laporan Musda ini dapat diterima, dan juga kami akan kirimkan ke Jakarta dalam waktu secepatnya. Mungkin hari Senin kita akan kirimkan. Nah, ini kan Abang terpilih kemarin sebagai ketum. Nah, target kita untuk HIPMI Bengkulu gimana, Bang? Target kita untuk HIPMI Bengkulu pasti kita ingin merangkul semua pengusaha-pengusaha muda di Bengkulu untuk bisa kita menguatkan ekonomi di Bengkulu di tengah pandemi ini. Jadi banyak juga poin-poin penting yang akan kami jalankan dalam waktu dekat. Tetapi ini menunggu SK-nya keluar dulu. Nah, setelah SK-nya keluar, kita akan melakukan program-program, salah satunya mengenai UMKM, pembinaan UMKM, terus juga yang kedua mengenai desa wisata dan desa digital, itu akan segera kami prioritaskan juga. Yang ketiga, penguatan organisasi di setiap BPC. Kita ingin semuanya punya sekretariat yang bagus, yang memang tempat berkumpulnya pada pengusaha muda, tempat sharing pengusaha muda. Itu fokus kita ke depan.